Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya Hadrian Nur dan masih pada pembahasan materi kita, materi kelas 7 yang berjudul bilangan. Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai konsep pecahan, dan pada video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai operasi hitung pada pecahan yang terdiri dari penjumlahan dan pengurangan serta perkalian dan pembagian. Bagi yang belum sempat menonton video sebelumnya mengenai konsep pecahan, silahkan dilihat di atas ini. Oke, langsung saja kita simak video berikut ini. Penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Untuk menjumlahkan atau mengurangkan dua atau beberapa bilangan pecahan, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Caranya adalah kita tentukan KPK-nya dari penyebut tersebut, lalu kita ubah pecahan itu menjadi pecahan lain yang ekuivalen atau senilai. Nah, yang dimaksud dengan pecahan yang ekuivalen atau pecahan yang senilai ini juga sudah ada di video sebelumnya, silahkan dilihat kembali video sebelumnya. Contoh yang pertama, 2/5 ditambah 1/3. Nah, cara menyelesaikannya, penyebutnya kan 5 dan 3. KPK dari penyebutnya 5 dan 3 ini kan KPK-nya adalah 15. Nah, jadi kita akan samakan dulu penyebutnya menjadi 15. Caranya adalah 2/5 ini 5-nya supaya jadi 15 kita kalikan 3. Sehingga 5 kali 3, 2 juga kita kali 3 sehingga menjadi 6/15. Ditambah 3-nya ini juga supaya jadi 15 kita kalikan berapa? Kita kalikan 5 ya. Sehingga ini kita kali 5 satunya, 1 kali 5 menjadi 5, kemudian 3 kali 5 menjadi 15. Nah, setelah itu kita jumlahkan, pembilangnya 6 tambah 5 itu adalah 11, penyebutnya tetap 15. Nah, ini cara menjumlahkan atau mengurangkan pecahan. Lanjut contoh kedua, 2 1/3 dikurang 4/7. Nah, sekarang ada pecahan campuran. Caranya tetap sama, kita akan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Penyebutnya di sini 3 dan 7. KPK dari 3 dan 7 itu adalah 21. Sehingga 2 1/3 dikurang 4/7, caranya karena ini pecahan campuran, kita jadikan pecahan biasa dulu. Caranya juga sudah ada di video sebelumnya ya. 2 kali 3 ditambah 1, yaitu 6 tambah 1 menjadi 7/3. Berarti 7/3 kurang 4/7. Sekarang penyebutnya kita jadikan 21. Nah, supaya jadi 21 kan 3-nya ini dikali berapa? Dikali 7 ya. Jadi ini kali 7 dan di atasnya juga kita kali 7. Menjadi 7 kali 7 hasilnya 49. Penyebutnya menjadi 21. Selanjutnya 4. 4/7. 7 supaya jadi 21 kita kalikan 3. Jadi di atasnya pembilangnya kita kali 3, penyebutnya juga kita kali 3. Jadi 4 kali 3 12. Selanjutnya kita kurangkan, 49 kurang 12 hasilnya adalah 37. Jadi jawabannya 37/21. Nah, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka kita akan mengubah menjadi pecahan campuran menjadi 1/16/21. Oke. Mungkin kita lanjutkan contoh yang ketiga. 5 1/4 ditambah 1 2/3 dikurang 2 1/6. Penyelesaiannya, penyebutnya ini ada 3 macam, yaitu 4, 3, dan 6. Maka KPK dari penyebutnya 4, 3, dan 6 ini adalah 12. Sehingga semuanya akan kita jadikan 12. Namun sebelumnya karena ini pecahan campuran, maka kita akan jadikan dulu menjadi pecahan biasa. 5 kali 4 tambah 1. Berarti begini, 1 kali 3 tambah 2. 2 kali 6 tambah 1. Hasilnya 21/4 ditambah 5/3 dikurangi 13/6. Kemudian kita jadikan penyebutnya 12. Berarti ini kita kali 3. Ya, kita kali 3. Berarti 21 kali 3 itu 63 ya. Kemudian ini supaya jadi 12 kita kali 4. Nah, kita kali 4 menjadi 20/12. Ini supaya jadi 12 kita kali 2. Jadi sini kali 2 hasilnya 26/12.
Lalu kita jumlahkan dan kita kurangkan. Ya, 63 tambah 20 kurangi 26. Hasilnya adalah 57/12. Kebetulan ini juga bukan pecahan sejati. Sehingga kita jadikan dulu pecahan campuran menjadi 49/12. Oke. Atau ini masih bisa kita sederhanakan ya. Ini kita bagi 3. Nah, kita bagi 3 menjadi 3/4. Nah, ini jawaban akhirnya ya. Tapi ada juga cara lain nih. Cara lainnya seperti ini. Penyebutnya kan 4, 3, dan 6. KPK-nya adalah 12. Kemudian, nah caranya adalah cara lainnya. Angka-angka yang di depan sini kita hitung dulu. Berarti 5 tambah 1 kurang 2. Kemudian yang pecahan-pecahannya juga kita hitung, kita kumpulkan. Hasilnya adalah 5 tambah 1 kurang 2 itu menjadi 4, ditambah 1/4 tambah 2/3 kurang 1/6. Nah, ini yang kita hitung, yang berdasarkan KPK tadi adalah 12. Jadi 4 ditambah 1/4, penyebutnya 4, supaya jadi 12 kan kita kali 3. Berarti di atasnya juga kita kali 3, hasilnya adalah 3/12. Yang ini supaya jadi 12 dikali 4 ya. Berarti di atas juga dikali 4 menjadi 8/12. Yang ini supaya jadi 12 dikali 2. Nah, hasilnya adalah 2/12. Nah, kita hitung yang dalam kurungnya menjadi 3 tambah 8 dikurang 2. Bawahnya 12 menjadi 9. 9/12. Jadi 4 9/12. Nah, sama ya seperti tadi ya. Ini sama-sama kita bagi 3. Jadi hasilnya 4 3/4. Oke. Nah, sekarang contoh keempat, contoh soal cerita. Karena sedang mendapatkan nilai bagus di sekolah, As'ad membawa sebuah kue dan ingin berbagi kue yang ia miliki kepada Heri dan Sugeng. Heri diberi 1/4 bagian, sedangkan Sugeng mendapatkan 2/5 bagian. Berapa bagian yang masih dimiliki oleh As'ad setelah diberikan kepada kedua temannya tersebut? Nah, bagaimana nih cara menyelesaikan soal cerita seperti ini? Yang awalnya As'ad punya 1 kue. Nah, 1 kue, sebuah kue berarti kita anggap 1. Kemudian dia bagikan, dia berikan kepada Heri 1/4, berarti dikurang 1/4. Kemudian diberikan kepada Sugeng 2/5, berarti dikurang lagi 2/5. Nah, ini adalah kue yang tersisa, kue As'ad yang masih dimiliki. Nah, caranya seperti tadi ya, kita akan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Penyebutnya adalah 4 dan 5 yang kelihatan di sini ya. KPK-nya berarti adalah 20, sehingga ini akan menjadi, nah 1 ini kan supaya jadi 20 dia dikali 20 ya. 1 ini kan bisa saja kita tulis 1/1. Jadi supaya jadi 20 karena KPK-nya tadi 20 ya. Jadi ini dikali 20. Atasnya juga dikali 20. Jadi 20/20 dikurangi. Nah, 4 supaya jadi 20 dikali 5. Kali 5, atas juga dikali 5. Sehingga hasilnya 5/20. Nah, yang 5 ini supaya jadi 20 dikali 4. Dikali 4 juga. Jadi hasilnya 20 kurang 5 kurang 8. Yaitu 20 kurang 13 ya, hasilnya adalah 7. 7/20. Jadi sisa kue yang masih dimiliki oleh As'ad setelah dia berikan kepada kedua temannya adalah 7/20 bagian. Perkalian dan pembagian pada pecahan. Operasi perkalian antara dua pecahan itu didefinisikan sebagai berikut. Kalau ada pecahan A per B dikalikan pecahan C per D, itu hasilnya adalah A kali C per B kali D. Jadi pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Sedangkan operasi pembagiannya A per B dibagi C per D itu akan menjadi sebenarnya sama saja dengan perkalian, namun ininya dibalik. Jadi A per B dikali D per C, yang asalnya tadi C per D ya, sedangkan dijadikan perkalian menjadi D per C, sehingga menjadi A kali D dibagi B kali C. Nah, ini adalah definisi dari perkalian dan pembagian antara pecahan.
Contohnya seperti ini, 2/5 kali 4. Nah, 2/5, 4 ini sebenarnya kan bisa kita tuliskan menjadi 4/1 ya. Sehingga menjadi 2 kali 4 dibagi 5 kali 1. Hasilnya 8/5. Atau kalau kita jadikan pecahan campuran menjadi 1 3/5 ya. Contoh kedua, 2/5 dikali 1/3. Berarti 2 kali 1/5 kali 3. Yaitu 2/15. Oke ya, gampang sekali ya. Lanjut, contoh berikutnya. 2 1/3 dibagi 4/7. Nah, ini pecahan campuran. Kita jadikan dulu pecahan biasa. 2 kali 3 tambah 1. Menjadi 6 tambah 1 menjadi 7 ya. Berarti 7/3 dibagi 4/7. Nah, tadi pembagian itu adalah ininya kita balik ya. Sehingga menjadi 7/3 dikali, ini dibalik ya kalau pembagian tadi. Jadi 7 kali 7 hasilnya kan 49. 3 kali 4 hasilnya 12. Jadi jawabannya 49/12. Atau kalau kita sederhanakan itu adalah 4 1/12. Oke. Contoh berikutnya, 1/2 kali 1/3 ditambah 2/9 dibagi 10/6. Nah, ini operasi campuran nih, ada banyak di sini nih. Ada perkalian, ada penjumlahan, ada pembagian. Yang kita dahulukan itu adalah yang perkalian. Sama seperti operasi pada bilangan bulat ya. Bagi yang belum menonton silahkan dilihat pada link di atas. Nah, ini kita akan hitung terlebih dahulu. Kemudian nanti yang ini kita hitung juga. Ya, baru nanti yang terakhir adalah yang penjumlahan ini. Jadi 1/2 dikalikan, ini masih pecahan campuran ya. Kita jadikan pecahan biasa. Caranya tadi 1 kali 3. Menjadi 3 tambah 1. Hasilnya 4. Berarti 4/3. Nah, ini kita hitung berarti 1 kali 4 per 2 kali 3 ditambah, nah 2/9 dibagi 10/6. Kalau dibagi 10/6 berarti kan sama saja dengan dikali, ini dibalik ya, 6/10. Nah, kemudian ini kita hitung 1 kali 4 itu adalah 4. 2 kali 3 adalah 6. Berarti 4/6 ditambah 2 kali 6 per 9 kali 10. Kalau misalnya kita bisa lebih sederhana caranya seperti ini. Ini bisa kita kali silang seperti ini. 2 dengan 10. Sama-sama kita bagi 2 ya. Jadi ininya habis 1. Ininya menjadi 5. Nah, supaya lebih mudah perhitungan kita ke nanti. Kemudian 6 dengan 9 juga bisa kita coret. Sama-sama dibagi 3. Ini menjadi 2. Ini menjadi 3 ya. Sehingga hasilnya nanti 1 kali 2 per 3 kali 5. Nah, hasilnya adalah 4/6 ditambah 2/15. Di sini kemudian kita samakan penyebutnya. Karena ini penjumlahan pecahan, caranya adalah kita samakan penyebutnya. Penyebutnya berapa? KPK dari 6 dan 15. KPK-nya adalah 30. Ya, sehingga ini 6 supaya jadi 30 itu kita kalikan dengan 5. Kita kalikan 5 berarti 20/30. Yang ini kali 2. Ya, yang ini kali 2 menjadi 4/30. Sehingga hasilnya 24/30. Bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 6. Sama-sama dibagi 6, ini adalah 4/5. Selesai sampai sini contoh keempat. Contoh berikutnya, contoh kelima soal cerita. Seorang pemain sirkus akan mempertunjukkan berjalan di atas tali yang panjangnya 10 meter. Sekali melangkah, ia mencapai setengah meter. Berapa langkah yang dibutuhkan agar sampai di ujung tali? Anggapannya seperti ini. Ini ada tali 10 meter panjangnya. Kemudian dia setiap melangkah ini setengah meter. Di sini dianggap setengah meter. Ini sekali melangkah. Ini 2 kali, setengah lagi, 2 kali, 1, 2, dan seterusnya ya, sampai 10 meter. Nah, berapa langkah dia supaya sampai 10 meter? Begini ilustrasinya. Nah, caranya adalah, berarti 10 meter dibagi setengah ya. Atau, karena dia pembagian berarti kita ubah. Ini kan 10 per 1 ya. Berarti 10 per 1 dikali 2 per 1. Ingat ya, kalau dibagi seperti ini, dibagi pecahan,
dia bisa dijadikan kali dan dibalik ininya. Pembilangnya menjadi penyebut, penyebutnya menjadi pembilang. Kemudian dikali, hasilnya adalah 10 kali 2 per 1 kali 1 berarti 20 per 1. 20 bagi 1 adalah 20. Jadi langkah yang dibutuhkan agar sampai di ujung tali itu adalah 20 langkah. Nah, sekarang contoh yang terakhir. Karena tidak mengerjakan tugas, 9 orang siswa diberi hukuman menulis kata tugas. Tiap-tiap siswa harus menulis 2 per 3 halaman buku. Berapa halaman buku hasil menulis kata tugas itu? Nah, jadi di sini ada 9 orang siswa yang akan dihukum. Setiap siswa itu menulis 2 per 3 halaman. Berarti tinggal kita kali. 9 kali 2 per 3. 9 ini kan 9 per 1. Berarti 9 kali 2 per 1 kali 3. Tapi ini bisa kita sederhanakan ini. Nah, sama-sama dibagi 3. Ini 1. Ini menjadi 3 ya. Kita bagi 3 kan 9 bagi 3 kan 3. 3 bagi 3 1. Sehingga hasilnya 3 kali 2 per 1 kali 1 atau 1. Sehingga 3 kali 2 adalah 6. 6 per 1 hasilnya adalah 6. Jadi hasil menulis kata tugas itu adalah sebanyak 6 halaman buku. Nah, terima kasih telah menonton video mengenai operasi hitung pada pecahan. Semoga bermanfaat dan bisa digunakan untuk menyelesaikan soal-soal lainnya. Terima kasih telah menonton video sampai selesai. Jangan lupa like, komen jika ada pertanyaan, share, dan subscribe serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.